kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Ini akan baik untuk menopang pemerintahan hari ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang timbul. Apakah ada instruksi istana yang membuat 3 partai politik ini berkoalisi? Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi Kamis malam ini. Pemirsa, seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa ini sudah mulai berbentuk ini ya koalisi. Pemilu presiden masih 2 tahun lagi, namun peta koalisi partai politik sudah mulai bergulir menjelang 2024. Dan meskipun masih bisa dibilang abu-abu ya, karena belum ada nama capres dan cawapresnya untuk dideklarasikan. 12 Mei lalu misalnya, Golkar, PAN, dan P3 sudah mengusung nama Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Ada yang menyebutkan ini merupakan dalam tanda kutip koalisi pemerintah. Apa maksudnya? Lalu bagaimana pula nasib koalisi partai politik yang saat ini ada di koalisi pemerintah dan juga di luar pemerintahan? Kemanakah arah koalisinya nanti menjelang 2024? Kita akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi selengkapnya. Bersama saya Dwi Anggia. Kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi dari hasil kajian yang mendalam, dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Apakah ada instruksi istana yang membuat 3 partai politik ini berkoalisi? Yang pertanyaan kedua, kenapa yang lain gak diajak? Gitu kan? Nah, saya memprediksi kalau memang benar ada instruksi istana, maka ini jadi menarik. Pasti kaitannya ada Pilpres 2024. Oke, kita sudah saksikan bersama tadi tayangannya mengenai koalisi menjelang Pilpres 2024. Ada pernyataan-pernyataan yang menarik tadi itu yang juga saya ingin tanyakan malam hari ini ke narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ini kalau dibilang nih koalisinya berat sebelah nih, harusnya 2 lagi datang tapi belum datang nih. Saya kenalkan dari sini dulu. Dr. Hensat, dokter paling hebat di keluarganya ya. Makasih loh. Kan selalu klaimnya begitu. Ya bukan saya ngeklaim. Oke. Dokter terbaik di keluarganya. Dokter terbaik di keluarganya gitu loh. Ada Mbak Irma Suryani, Irma Caniago, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Uni, apa kabar? Boleh digunakan mic-nya ya. Di ujung sana ada Bung Mardhani Alisera, politisi PKS. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan semuanya minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin ya, ini cerah semua habis lebaran mukanya ya. Dan saya akan langsung mengundang bergabung di sini politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman. Silakan bergabung Kang Maman. Nah, ini di sebelah kanan saya sama satu lagi ya, kita menunggu satu orang politisi dari PDI Perjuangan, Mas Arya Bima. Oke, karena tamunya sudah duduk, saya mau mulai nih acaranya. Tadi yang menarik adalah pernyataan dari Henry Satrio bahwa ini ada instruksi dari istana atau apapun itulah namanya ya. Maksudnya apa sih? Kenapa begitu yakin atau begitu, kalau orang muslim bilangnya kok suuzon aja sih, apa-apa istana, apa-apa istana. Enggak, itu mah gak suuzon, kan bisa juga baik kan, Husnuzon, hal-hal baik itu. berhusnuzon gitu ya. Iya, kan itu prediksi. Kenapa saya memprediksi demikian? Minimal kan ada 3 tuh alasannya. Yang pertama, ini kan sebetulnya koalisi pemerintah kan. Oke. Golkar, P3, PAN PAN. ini kan isinya ada di Iya. pemerintah. Oke. Masa iya sih nggak keluar dulu gitu kan ke presiden. Masa langsung bikin koalisi gitu.
nggak ngajak-ngajak bosnya ya, bukan bosnya, yang Nanti paling kita besar tanya lagi, sama Kang Maman nanti, PDI bener nggak? Perjuangan gitu kan. Terus kemudian yang kedua, ketua umum ada 3, Ya. 2 diantaranya menterinya Pak Jokowi. Masa iya berani langsung bermanuver, nggak Lagi ngomong kerja jadi menteri kok langsung presiden. begini ya. Iya Oke. gitu kan. Logikanya masuk nih. Oke, Nah, ya kan? dua alasan ya. Terus kemudian Oke. yang ketiga, 3 partai politik ini, walaupun ada Pak Airlangga Hartarto, Ya. tapi kan level elektabilitasnya masih dalam tahapan berusaha untuk ditingkatkan gitu ya. Berarti secara tidak langsung elektabilitas Pak Erlangga sudah oke loh ya, sudah meningkat ya. Sedang Tadi kan berusaha untuk ditingkatkan Oke, gitu. oh, sedang Ada elektabilitasnya pasti ada, Oke. tapi berusaha untuk ditingkatkan. Sementara yang lain kan nggak ada elektabilitasnya. Pak Julhas di bawah, Pak Suharto Manoarfa juga di bawah. Jadi belum ada tokoh yang akan didorong gitu Kalau ya. bisa dibilang tidak masuk dalam bursa capres-capresan lah 2 partai yang lainnya. Minimal belum masuk, Belum ke masuk. dalam Survei-surveian survei. belum masuk. Nah, Kalau Pak Erlangga sudah masuk survei. Pak Erlangga sudah masuk survei, Oke. tapi kan 3 besarnya bukan beliau. Gitu. Nah, tapi di antara 3 besar versi lembaga survei, Pak Prabowo, Mas Anies, Pak Ganjar, itu kan Pak Ganjar dan Mas Anies ini kan belum pasti-pasti amat nih bisa nyapres Iya, kan? karena nggak punya partai. Nggak punya partai. Apakah koalisi ini dibentuk supaya bisa menyelamatkan salah satu di antaranya? Kalau saya sih nebaknya ini koalisi penyelamat Ganjar, Wow. KPG gitu ya. Koalisi KPG, Koalisi Penyelamat Ganjar. Gitu. Waduh. Supaya Mas Ganjar malam ini mudah-mudahan nggak keselak ya dengerin kita ngobrol. oh enggak, pasti seneng dia. Kita omongin malam ini. Nah, sehingga karena nggak ada tokoh sentral, kemudian ada tokoh yang bisa diselamatkan, mungkin saja ini juga udah ngobrol-ngobrol sama istana, Pak, kira-kira nanti siapa Pak gitu. Mungkin ya kan, prediksi kan boleh. Saya mau langsung ke Kang Maman nih. Prediksinya Dr. Hensat ini luar biasa loh ini. Pertama katanya nggak mungkin lah nggak kulonuan sama pimpinannya, sama Pak Presiden. Ini kan menteri-menteri masih aktif. Yang kedua ini mau menyelamatkan calon-calon yang tidak berpartai gitu yang masuk bursa capres. Boleh ditanggapin dulu. Ya, makasih Mbak. Ya namanya prediksi ya boleh-boleh aja ya, masa di negara demokrasi kayak gini masa orang nggak boleh menganalisa ya kan. Tapi prediksinya benar apa enggak gitu kan pertanyaannya? Yang pasti yang namanya kita, apalagi partai Golkar, P3, PAN, tentunya dalam apapun yang kita lakukan kita pasti akan berkoordinasi dan kita sampaikan. Ke Presiden. Pasti dong, ya namanya apapun yang mau kita lakukan. Berarti ya, prediksinya Henry Satrio benar ya? Sudah koordinasi dengan tapi Presiden. bahwa ini ada instruksi enggak. Oh, oke. Karena begini, apa yang, jadi gini Mbak, koalisi 3 partai ini kepentingannya 2. Yang pertama adalah membangun sebuah kesepahaman bersama di antara Golkar, P3 dan PAN untuk memastikan kesuksesan pemerintahan ini sampai di akhir masa periodenya. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah kita bicara tentang koalisi dini. Ingin memberikan sebuah proses pembelajaran politik yang baru berdasarkan evaluasi dari beberapa kali Pilpres pasca 98 ya. Selama ini kan cenderung kalau kita berkoalisi itu H-1, H-2 baru kita nyatakan koalisi. Koalisi mepet Dan lah itu ya. seakan-akan partai itu hanya sekedar untuk Transaksional. tiket semata. Oke. Jadi kalau kita mau nonton 21, film Marvel gitu, kalau kita beli tiket, udah habis itu kita masuk gitu. Ini kan yang terkesan di mata publik sekarang selama ini. Nah, kami Golkar, P3 dan PAN mau mencoba membangun sebuah budaya politik baru dari jauh-jauh hari. Kita sudah membangun sebuah kesepemahaman. Bahwasanya kesepemahamannya sudah masuk kepada konteks capres, cawapres, belum. Ini masih terlalu jauh dan masih terlalu dini juga. Yang pasti hari ini bahwa Golkar, P3 dan PAN sudah bersepakat yuk kita sama-sama. Kita coba evaluasi sih mana yang udah baik di pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf kita pertahankan. Lalu kita teruskan yang memang sudah baik. Lalu yang kurang kita evaluasi. Lalu yang kedua membangun sebuah platform program. Ini bagaimana sih ke depan, seperti apa yang harus kita perbaiki. Jadi jauh lebih ke situ. Lalu yang ketiga, kalau tadi merespon yang disampaikan oleh Mas Henry Satria, Mbak, kita ini ngurusin partai capek, Mbak. Mbak Irma, Mas Mardani, dan nanti ada senior saya, Mas Arya Bima, kita ini orang partai. Saya ini
kader Partai Golkar Tulen dibesarkan dengan doktrin karya kekaryaan yang ada di partai saya. Tentunya secara subjektivitas kita sudah ngurusin partai, kita ditempa dengan segala dinamika yang di partai, program-program partai, doktrin partai, ya tentu kita inginkan kader partai kita sendirilah yang maju. Berarti memang bukan buat mengamankan kader lain, calon Aduh, lain. itu menurut saya, maka tadi saya bilang, tapi boleh namanya orang mau beranalisa ya masa nggak boleh, tapi saya rasa logikanya nggak masuk. Oke. Pertama kalau buat Mas Ganjar ada PDIP, ngapain kita sibuk-sibuk ngurusin kader partai orang yang Karena PDIP PDIP udah datang belum, ada oke gitu nanti loh. kita invite Mas Arya Bima ya. Dan secara etika Mas Arya pun, Bima boleh langsung, Mas sebentar. Yo. Nih ada PDIP katanya, ngapain kita siapin buat Mas Ganjar. Iya, Mas. Langsung ditodong nih Mas Arya Bima. Tadi disebutkan oleh Henry Satrio, ini koalisi Golkar, PAN, dan P3 ini untuk menyelamatkan Ganjar gitu loh. Katanya ada PDIP, kenapa nggak PDIP Ganjar? Sebelum dilanjutkan boleh direspon dulu nggak? Kenapa nggak PDIP gitu loh. Itu yang tertarik saya. Ya, Masih kaget, masih kalau kaget. orang Jawa bilang tuh utak-utik gatuk itu bisa-bisa saja terserah ya para pengamat. Memang di era sekarang melihat situasi pertemuan-pertemuan para tokoh ini sangat penting di dalam menciptakan satu iklim keteduhan supaya narasi-narasi dalam berbangsa bernegara dengan berbagai kompleksitas masalah ini harus diisi warna kesejukan. Oke, Bahwa oke, itu ada kalkulasi-kalkulasi kemudian terkait dengan prakondisi atau penjejakan antar partai politik itu juga sah-sah saja. Karena secara undang-undang kesepakatan saya sama Kang Maman dan seluruh anggota DPR dengan 20% parliamentary threshold yang harus dijadikan sebagai prasyarat untuk mengusung presiden ini kan tidak hanya mengusung orang tapi juga mengusung ide gagasan yang harus diterjemahkan oleh calon tersebut. Oke, Mas Arya Bima Dan mungkin saya potong sedikit ya. Tadi itu konteksnya adalah ini kan koalisi Indonesia Bersatu ini untuk menyelamatkan Ganjar. Kalau prediksinya Henry Satrio, tapi dijawab Kang Maman, enggak lah kita kan kader partai bekerja segala macam, masa iya nyiapin buat kader lain. Ganjar kan ada PDIP. Nah pertanyaan saya, PDIP. saya kira betul ya bahwa hal-hal yang terkait dengan alasan Kang Maman ini tidak sederhana menentukan orang tanpa sebab akibat gitu loh. Kalau dari PDI Perjuangan jelas bahwa Ibu Mega diberi kepercayaan penuh oleh Kongres Partai untuk menentukan siapa calon dan kapan harus mendeklarasikan dan berkoalisi dengan siapa. Masih Itu belum berarti ya. bicara soal ide gagasan, visi misi, kebijakan, program yang harus dilanjutkan. Dan bagaimana PDI Perjuangan dengan partai pengusung seperti Golkar, seperti juga Nasdem, juga seperti partai-partai pengusung lainnya itu ingin narasi besar nawacita Jokowi dengan fondasi infrastruktur ini dilanjutkan ke depan supaya Indonesia lebih produktif, supaya Indonesia lebih baik. Itulah narasi keyakinan kita, tidak urusan soal nama Jokowi. Ide yang kita titipkan, yang kita tugaskan kepada Pak Jokowi saat itu untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau itu kemudian hanya jangan dikerdilkan urusan Ganjar, urusan Anies, urusan Mbak Puan, urusan Prabowo. Orang itu sebagai satu akibat. Memang kita terframing seolah-olah partai ini digiring dengan yang namanya popularitas dan elektabilitas. Seolah-olah partai ini hanya suruh nurut dengan perhitungan-perhitungan survei. Walaupun itu nggak salah ya, walaupun itu nggak salah ya. Popularitas dan elektabilitas Tetapi penting loh ya. bikin partai seperti Golkar, seperti PDI, seperti PKS, seperti Nasdem, ini kan merumuskan ya tempat pendidikan politik, ya sebagai artikulasi, agregasi, ya bagaimana arah lighting star ideologi itu menerjemah di dalam suatu kontekstualisasi visi misi program kebijakan. Ini tidak mudah. Indonesia ini 240 juta rakyat yang kalau kita keliru bermain-main politik hanya sekedar narasi kekuasaan saja, ancur loh ini bangsa. Tahan dulu. Tambah sedikit lagi. Sebentar kita jeda dulu. Tadi yang juga menarik tadi Kang Maman bilang bahwa ini untuk mengamankan kepentingan presiden sampai selesai. Pertanyaannya kenapa kan koalisinya partainya banyak, kenapa cuma bertiga, kenapa PDIP nggak ikut, yang lain ikut. Tapi nanti dijawab. Jeda dulu, dua sisi akan kembali saat lagi.